Tapi kenapa ya kita harus menanam buah dalam pot? Tanamannya itu bisa berbuah sepanjang tahun. Bisa jadiin sumber cuan di rumah. Halo Sobat Infam, kembali lagi di channel Infam. Buat kalian yang pecinta buah dan suka menanam di rumah, wajib banget nonton video ini karena kita akan bahas kiat sukses menanam tabulam pot di rumah. Nah, penasaran kan gimana? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Ini adalah pasar buah hidup Minfarm. Banyak banget kan buah-buah yang memakai konsep tabulam pot cara menanamnya. Nah, mungkin bagi sebagian orang udah cukup familiar dengan nama tabulam pot, tapi mungkin ada beberapa orang yang masih belum paham nih tentang tabulam pot. Nah, terus gimana sih? Apa sih tabulam pot itu? Apa sih keunggulan tabulam pot dan apa sih kekurangannya? Terus juga tanaman apa aja yang cocok untuk tabulam pot? Kita akan bahas pada video kali ini. Tabulam pot itu sebenarnya singkatan dari tanaman buah dalam pot. Nah, jadi kita menanam buahnya itu di pot. Tapi sebenarnya itu nggak harus pakai pot ya. Kita bisa pakai planter bag kayak gini atau semacam polybag yang terbuat dari plastik, terbuat dari semen, karet dan semacamnya lah. Intinya kita menanamnya itu pakai wadah. Tapi intinya tabulam pot itu memang kita nanamnya itu dalam pot. Nah, tapi syaratnya itu buah tanamannya itu harus berbuah gitu. Jadi kalau tanamannya nggak berbuah, nggak bisa disebut tabulam pot dong. Tapi kenapa ya kita harus menanam buah dalam pot? Sebenarnya sih tabulam pot itu banyak banget manfaatnya, apalagi buat kalian yang nggak punya lahan ataupun lahannya itu terbatas. Buat kalian yang tinggal di perkotaan ataupun di manapun yang lahannya itu sempit lah ya. Jadi Minfarm ini udah merangkum beberapa keunggulan dan beberapa kelemahan dalam sistem tabulam pot ini. Keunggulan yang pertama, kita bisa memaksimalkan lahan sempit. Jadi di sudut-sudut rumah yang kosong-kosong kita ini, kita bisa isi dengan tanaman buah yang banyak gini. Dan juga nanamnya itu bisa di planter bag, kayak nanam terong ini. Nah ini, jadi nggak hanya pakai pot, nggak hanya pakai planter bag, tapi bisa pakai polybag juga. Yang kedua, itu perawatannya jadi lebih gampang. Nah, karena kalau kita nanamnya di planter bag atau di pot itu kan media tanamnya terbatas ya. Jadinya nutrisinya itu dimanfaatkan dengan efisien dan maksimal oleh tanaman. Nah, berbeda dengan kalau kita nanamnya itu di lahannya langsung. Karena jadi nutrisinya itu lebih gampang tersebar gitu loh. Jadinya nggak efisien, jadi boros. Keunggulan yang ketiga adalah kita bisa menghemat pupuk. Nah, jadi kalau konsepnya tabulam pot gini, itu unsur haranya itu nggak akan kemana-mana gitu, nggak akan pergi jalan-jalan, jadinya hanya fokus di satu wadah ini. Akhirnya kita bisa menghemat pupuk karena unsur haranya itu nggak kemana-mana tadi itu. Keunggulan yang keempat itu sistem drainasenya bisa kita kendalikan dengan mudah. Nah, jadi kalau kita pakai konsep di planter bag atau pot gini, di bagian dasar potnya itu kita kasih batu-batuan, jadi biar airnya itu gampang keluar dan porositas media tanamnya jadi lebih baik. Nah, ini beda dengan kalau kita nanamnya itu di lahannya langsung. Kita perlu menggali, membuat pare, jadi kan lebih effort ya. Dan kalau pakai konsep ini itu lebih simple. Ini yang paling Minfarm suka. Jadi tanamannya itu bisa dipindah-pindah. Nah, kalau kita nanamnya di tabulam pot gini, itu kita pemosisian ataupun naruhnya itu bisa kita sesuaikan dengan mood kita. Mau kita taruh di depan, mau kita taruh di samping, kita tinggal pindah-pindah aja dan nggak khawatir tanamannya itu mati. Jadi kalau kita mau pindah rumah, tinggal kita angkut aja. Nah, ini beda. Bisa kalian bayangin kalau kita nanamnya itu di lahannya langsung di tanah, harus kita bongkar. Nah, tapi resiko matinya itu jadi lebih besar. Nah, kalau pakai tabulam pot gini lebih efisien untuk pemindahannya. Manfaat yang keenam, kita bisa manfaatin jadi pasar hidup di rumah. Nah, jadi buah-buahan ini semua ini jadi sumber gizi dan vitamin buat keluarga kita. Nah, apalagi kayak jeruk ini. Ini jeruk kita petik, terus kita peres, kita minum, seger banget. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Manfaat yang ketujuh, kita bisa jadiin sumber cuan di rumah. Ini semua tanaman buah ini bisa kita komersialkan. Nah, jadi selain buah-buahan ini sebagai sumber gizi dan vitamin buat keluarga, ini juga jadi sumber penghasilan buat keluarga kalian. Nah, bayangin aja,
jika kalian punya 10 pohon mangga ini di rumah, kan nggak mungkin ya mangga-mangga itu kita makan sendiri habis gitu ya. Pasti ada sisa-sisa, dan itu sisa-sisa tersebut bisa kita perjualbelikan ke orang atau tetangga kita. Nah, jadi tanaman-tanaman buah ini bisa kita komersialkan, bisa kita jual jadi penghasilan tambahan. Menarik kan? Manfaat yang kedelapan adalah tanamannya ini jadi lebih cepat berbuah. Nah, jadi kalau kita tanamnya di tabung pot kayak RB ini produktivitas buahnya itu jadi lebih banyak, buahnya itu jadi lebat banget, berbuah lebat gitu loh. Nah, ini contoh RB yang kita tanam di kebun Minfarm. Ini tuh bulan yang terakhir, bulan yang ke-10, yaitu tanaman tabung pot ini bisa memberikan kesan cantik pada halaman rumah kita. Jadi nggak hanya tanaman hias aja yang bisa mempercantik rumah, tapi tanaman buah itu juga bisa. Kayak bisa jadi peneduh, bisa jadi kesan lebih hijau, lebih estetik kayak gitu. Jadi rumah kita itu jadi lebih asri gitu. Bagus kan? Dari ke-10 keunggulan tadi, udah gak heran lagi kalau tabung pot ini jadi pilihan yang bagus untuk kalian nanam di rumah, karena perawatannya gampang, terus juga lebih tertata, lebih rapi, terus akhirnya rumah kita jadi lebih asri kayak gitu. Kelemahannya itu yang pertama adalah walaupun di dunia ini banyak berbagai macam jenis buah-buahan, tapi nggak semuanya itu bisa kita taruh di tabung pot, karena tiap buah itu memiliki ciri-ciri dan tipe perkembangan yang berbeda-beda. Kelemahan yang kedua adalah buahnya itu lebat, tapi nggak lebat gitu. Jadi kalau kita lihat di kebun Minfarm ini, buahnya itu emang lebat, tapi kalau kita bandingin dengan tanaman yang kita tanam langsung di lahan, di tanah langsung, itu jauh lebih lebat. Jadi tabung pot ini nggak selebat tanaman yang di lahan langsung. Tabung pot ini memang punya keterbatasan dalam sistem perakarannya. Jadi kalau kita tanamnya di planter bag atau pot itu, akarnya itu kan nggak bisa jalan-jalan ya, hanya di dalam wadah tersebut. Nah, kalau akarnya itu terbatas geraknya, akhirnya usia tanaman itu nggak bisa sepanjang yang kita tanam di tanah langsung. Jadi kalau di tabung pot ini usia tanamannya itu jauh relatif lebih pendek dibandingkan dengan tanaman yang kita tanam di tanah langsung. Karena media tanamnya ini terbatas, jadi pemupukannya itu harus lebih rajin lagi. Nah, nutrisi tanaman ini di dalam tabung pot ini itu kan lebih terbatas ya, jadi intensitas kita pemupukan, perawatannya itu harus lebih sering gitu loh, harus lebih rajin dan lebih telaten. Nah, ini tadi 4 kelemahan dari sistem tabung pot. Nah, terus apa sih ciri-ciri tanaman tabung pot itu? Sebenarnya ciri-ciri tanaman tabung pot itu banyak banget ya. Nah, ini Minfarm udah rangkum nih beberapa ciri-ciri tanaman tabung pot itu sendiri. Ciri yang pertama itu berasal dari tanaman perdu, dan ciri yang kedua tanamannya itu buahnya itu kecil-kecil gitu. Jadi bukan tanaman yang buahnya besar kayak sawit gitu, bukan. Dan ciri yang ketiga itu adalah tanaman yang berbuah cepat gitu. Jadi kayak buah-buahnya itu tumbuh di ranting-ranting ataupun cabang dari tanaman tersebut. Contohnya kayak mangga, kayak jeruk tadi. Ciri yang keempat adalah tanamannya itu bisa berbuah sepanjang tahun. Jadi bukan tanaman yang musiman ya. Karena kalau tanaman musiman itu perawatannya susah dan lebih lama itu berbuahnya kalau dibandingkan dengan tanaman yang berbuah sepanjang tahun. Ciri yang terakhir adalah jenis tanamannya itu harus cepat berbuah ya. Jadi kalau kalian nanam di pot itu pertumbuhannya lambat, ya itu biasanya ada ciri-cirinya juga. Yang pertama, ini adalah pertumbuhannya itu lambat, kayak durian, kayak manggis itu kalau bisa jangan pakai tabung pot ya. Ciri-ciri tanaman yang susah kalau kita taruh di pot itu pertumbuhan buahnya itu di dahannya, bukan di rantingnya. Contohnya kayak nangka, kayak durian. Nah, itu nggak bisa kalau kita pakai tabung pot. Jangan juga nanam tanaman yang besar kayak kelapa. Itu kan tinggi banget ya, hampir 10 meteran lebih lah. Jadi itu nggak cocok kalau kalian tanam di tabung pot. Nah, itu tadi kan tentang ciri-ciri tanaman tabung pot. Nah, sekarang Minfarm mau kasih golongan tanaman apa aja yang bisa berbuah itu gampang gitu, berdasarkan tingkat kegampangannya, di tingkat mudah, tingkat sedang, dan ada yang tingkat sulit. Nah, penasaran kan? Nah, ini golongan yang pertama, yaitu golongan yang paling mudah kalian tanam di tabung pot. Cocok banget buat pemula. Nah, jadi ciri-ciri ataupun
jenis apa tanaman yang cocok untuk tabula pot ini? Yang paling mudah itu adalah ada belimbing, karena ini gampang banget berbuahnya. Terus juga ada jeruk nipis juga. Terus juga ada arbe atau murbe. Dan yang terakhir juga bisa kalian tanam yaitu jambu kristal, karena gampang banget kalau kalian tanam di tabula pot. Golongan yang medium ya, medium atau golongan yang sedang itu bisa kalian tanam kayak semangka, kayak melon, kayak ini ada apel futsa, terus juga ada mangga, tadi ada jambu air. Terus bisa kalian juga tanam di polybag itu nanas, dan mungkin bisa kalian juga tanam di tender bag itu kayak sawo kayak ini. Ini tanaman sawo Manila. Nah, ini golongan yang tanaman yang susah untuk tanam di tabula pot, yaitu contohnya kayak sirsak. Karena sirsak ini bukannya susah ditanam, tapi butuh media tanam yang lebih banyak gitu. Jadi kalau kita tanam sirsak di tabula pot, itu kan media tanamnya jadi terbatas gitu. Jadi pertumbuhannya jadi gak maksimal tanamnya. Terus juga yang sulit itu ada kelengkeng, ada rambutan, ada nangka, terus juga ada rukem. Nah, ini rukem ini adalah salah satu tanaman yang udah langka banget di Indonesia. Nah, ini tadi penjelasan singkat tentang tabula pot ya. Nah, terus gimana tentang perawatannya? Apakah sama dengan kita merawat tanaman di tanah langsung? Nah, ini bakal kita jawab di next episode ya. Sekian video kali ini, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa memotivasi kalian untuk menanam buah di rumah. Oke, tonton terus video Infam, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu Infam subscribe ya. Oke, happy gardening.